Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Mobile Programming. Di sini kami akan mempresentasikan proyek yaitu dengan judul Sistem Informasi Pariwisata Yogyakarta berbasis mobile. Dengan anggota yang pertama, Damarala Banyu Candi, yaitu 12 19 22 54. Kemudian Nama saya Haidar Kesenuradi, NIM 12192353. Saya Elva Suraya Usniati dengan NIM 12192263. Selanjutnya saya M. Khairul Mutakin dengan NIM 12192657. Saya Safa Aruf Nadia dengan NIM 12192193. baik, itu sedikit perkenalan dari kami, langsung saja ke bagian materi, yaitu yang pertama latar belakang akan dibacakan oleh Mas Haidar. Latar belakang. Pariwisata merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan sangat pesat dan merupakan ujung tombak kemajuan perekonomian suatu negara karena devisa yang dihasilkan dari kunjungan wisatawan dapat menambah pemasukan bagi negara. Sektor pariwisata bagi sejumlah negara telah menjadi andalan potensial dan prioritas dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian. Terlebih dari negara Indonesia yang memiliki keindahan dan keragaman budaya yang menjadi daya tarik wisatawan. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas sendiri dan memiliki keunikan ragam budaya yang menjadi daya tarik wisatawan. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota yang terkenal dengan potensi pariwisatanya, namun sayangnya potensi pariwisatanya masih belum terpublikasi secara maksimal. Media informasi yang digunakan untuk mempublikasikan pariwisata daerah masih terbilang belum cukup lengkap sehingga dalam penyampaian informasi masih belum jelas. Tema yang kita pilih adalah jasa informasi pariwisata di Yogyakarta. Sistem yang kami buat ini memuat tentang beberapa destinasi wisata yang ada di Yogyakarta, seperti pantai yang ada di daerah Gunung Kidul dan beberapa wisata yang lainnya. Sistem kami memuat informasi lokasi dan harga tiket masuk dari destinasi wisata yang ada di Yogyakarta. Baik, itu tadi latar belakang dan tema. Kali ini akan dijelaskan oleh Mas Khairul, yaitu tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi kami. Monggo Mas Khairul. Ya, terima kasih Mas Damar. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur. Yang pertama yaitu admin menambahkan destinasi wisata. Yang pertama yang diinputkan adalah yang utama ada nama wisata, alamat wisata, tiket masuk. Jika sudah diisi maka kemudian kita klik simpan. Sebagai contoh, di sini ada nama wisata Pantai Selili, alamat wisata Desa Sidoarjo, Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Tiket masuk yaitu 10.000. Jika kita ingin melakukan perubahan data, baik nama wisata, alamat maupun tiket masuk, kita dapat mengklik menu ubah pada bagian tengah. Dan berikut adalah tampilan jika kita ingin menghapus data wisata. Kita buka detail wisata, kemudian kita pilih delete yang berwarna merah, kemudian akan muncul pop-up yaitu dengan pesan yakin ingin menghapus data ini. Ada pilihan ya atau batal. Jika kita ingin menghapus, maka kita klik yang warna hijau yaitu perintah ya. Baik, untuk fitur-fiturnya sudah dijelaskan oleh Mas Khairul. Kemudian ada hasil akhir, yaitu tampilan-tampilan yang ada di aplikasi kami. Kali ini akan dijelaskan oleh Mbak Elva. Monggo Mbak Elva. Baik, terima kasih Mas Damar. Berikut ini merupakan hasil tampilan akhir dari perancangan sistem informasi pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis mobile. Untuk dapat menjalankan fitur seperti menambahkan, mengedit, atau mengubah dan menghapus data, terlebih dulu admin harus melakukan registrasi akun dengan menginputkan nama, email, password, dan konfirmasi password. Kemudian dapat memilih
menu registrasi untuk melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi, sistem akan menampilkan form login, kemudian admin dapat melakukan login dengan menginputkan email dan password yang sebelumnya sudah diregistrasi dan dapat melakukan memilih menu login. Oke, lalu kemudian akan saya teruskan untuk seterusnya, yaitu yang ketiga, tampilan list wisata. Di aplikasi kami setelah user login itu akan langsung tampil ke list wisata, yaitu ada nama wisatanya, kemudian harga tiket masuknya, dan beberapa wisata-wisata yang lainnya. Kemudian ada detail wisata. Detail wisata ini memuat beberapa informasi, yaitu nama wisatanya, kemudian alamatnya di mana, lalu tiket masuknya itu berapa per orang. Di sini admin bisa mengedit ataupun menghapus dari detail wisata ini ya teman-teman. Lalu kemudian ada tampilan navigasi. Di sini kami baru membuat satu tampilan navigasi, yaitu tampilan logout. Itu tadi tampilan navigasi dan tampilan akhir dari program kami. Kemudian penjelasan yang lebih rinci dari Mbak Safa, nanti akan ada coding dan penjelasan sedikit tentang program yang kami buat. Monggo Mbak Safa. Baik, yang pertama kita akan membuat folder model di dalam folder lib. Folder model ini digunakan untuk variabel-variabel dan untuk menghubungkan controller dengan view. Nah, di folder model ini ada beberapa file. Yang pertama ada login.dart. Yang di sini ada kelas login dengan variabel kode tipe data integer, variabel status tipe data boolean, variabel token tipe data string, variabel user ID tipe data integer, dan yang terakhir variabel user email dengan tipe data string. Berikut ini merupakan untuk mengambil data dari database-nya. Kedua, file registrasi.dart. Di sini kelas registrasi dengan variabel kode tipe data integer, variabel status dengan tipe data boolean, variabel data dengan tipe data string. Nah, ini juga sama untuk mengambil data dari database. Kemudian yang ketiga ada file wisata.dart. Di sini ada kelas wisata dan variabelnya ada variabel ID dengan tipe data integer, variabel nama wisata dengan tipe data string, variabel alamat wisata dengan tipe data string, dan terakhir variabel tiket wisata dengan tipe data integer. Kemudian ini merupakan database-nya. Selanjutnya kita akan membuat folder baru dengan nama UI di dalam folder lib. Nah, di sini ada beberapa file yang sudah dibuat. Yang pertama ada login_pack.dart. Di sini ada kelas login pack. Kemudian ada subkelasnya yaitu _login_pack_stat. Untuk textbox-nya ada email dan password. Kemudian widget wheel, app bar-nya dengan title text login. Kemudian body, single child scroll view, child container, child padding, dan ada email, text file, password text file, button login. Untuk size box-nya yaitu 30. Untuk menginput email, maka kita membuat textbox email seperti berikut ini. Dengan widget _email text file, kemudian nama teksnya email, keyboard tipe, text input tipe, kontrolnya _email text box controller. Validatornya yaitu email harus diisi ketika kita tidak mengisikan email. Kemudian untuk menginput password kita membuat textbox password seperti ini dengan widget _password text file, kemudian label text, password, keyboard tipe, text input tipe. Untuk validatornya yaitu password harus diisi. Ketika kita tidak mengisikan password, maka akan muncul ini. Validatornya, yaitu password harus diisi. Kemudian membuat tombol login.
menggunakan widget button login, terus elevated button login dengan teks login seperti ini. Kemudian untuk validatornya yaitu login gagal dan silakan coba lagi. Membuat menu untuk membuka halaman registrasi dengan widget underscore menu registrasi, Redroom container seperti ini, registrasi, tekstilnya warna biru. Nah, navigator di sini yaitu link untuk menuju halaman registrasi pack. Dan jangan lupa untuk mengimport pack wisata UI registrasi underscore packdat. Selanjutnya ada file registrasi underscore packdat yang digunakan untuk membuat halaman registrasi. Di sini ada main kelasnya yaitu registrasi pack, kemudian subkelasnya underscore registrasi packstat. Untuk text box-nya ada 3 yaitu nama, email, dan password. Kemudian app bar-nya dengan nama registrasi, body single child scroll view, child container, child padding, seperti ini, dan ini untuk objeknya yaitu ada underscore nama text file, email, password, password konfirmasi, dan button registrasi. Untuk membuat text box nama maka menggunakan coding seperti ini, widget underscore nama text file. Kemudian label teksnya nama, keyboard tipe, text input tipe. Untuk kontrolnya, underscore nama textbox controller. Validatornya yaitu nama harus diisi minimal 3 karakter. Kemudian membuat textbox email. Seperti ini. Dengan widget email text file. Label teksnya email, kemudian keyboard tipe, text input tipe. Untuk validatornya itu email harus diisi. Dan ketika kita menggunakan salah satu dari karakter ini, maka akan muncul validator yaitu email tidak valid. Kemudian membuat text box password dengan widget underscore password text file. Dengan label text, password, keyboard tipe, text input tipe. Kontrolnya underscore password textbox controller. Validatornya yaitu password harus diisi minimal 6 karakter. Kemudian membuat textbox konfirmasi password dengan widget underscore password konfirmasi text file, kemudian labelnya konfirmasi password. Untuk validatornya yaitu konfirmasi password tidak sama. Membuat tombol registrasi menggunakan widget underscore button registrasi, kemudian elevated button untuk teksnya registrasi. Kemudian jangan lupa untuk mengimpor file registrasi.dart di folder model. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita ke file wisata underscore form. Di sini main kelasnya yaitu wisata from, kemudian subkelasnya underscore wisata from state. Untuk judul menggunakan tipe data string dengan label teks tambah destinasi wisata. Tombol submit menggunakan tipe data string dengan label teks simpan. Di sini ada 3 text box yaitu nama wisata, alamat wisata, dan tiket wisata. Untuk mengubah destinasi wisata dengan judul ubah destinasi wisata, kemudian tombol submitnya yaitu ubah. Ada 3 text box yaitu nama wisata, alamat wisata, tiket wisata. Dengan app bar teks judul. Di sini ada 4 widget yaitu nama wisata text file, alamat wisata, tiket wisata, dan button submit. Untuk membuat text box nama wisata maka menggunakan coding seperti ini.
Dengan widget underscore nama wisata text file. Dengan label teks nama wisata, keyboard tipe, text input tipe. Controller underscore nama wisata textbox controller. Validatornya yaitu nama wisata harus diisi. Kemudian membuat textbox alamat wisata. Dengan widget underscore alamat wisata text file, label teks alamat wisata, keyboard tipe, text input tipe, controller underscore alamat wisata textbox controller. Validatornya alamat wisata harus diisi. Kemudian membuat textbox tiket wisata. Dengan widget underscore tiket wisata text file, kemudian label teksnya tiket masuk, keyboard tipe, text input tipe, controller underscore tiket wisata textbox controller. Validator tiket harus diisi. Untuk membuat tombol simpan atau ubah menggunakan widget underscore button submit, kemudian elevated button dengan teks tombol submit. Dan jangan lupa untuk mengimport file wisata.dat yang ada di folder model. Selanjutnya yaitu file wisata underscore detail.dat. Main kelasnya wisata detail. Untuk subkelasnya yaitu underscore wisata detail stat. Dengan judul detail wisata. Kolom teksnya yang pertama ada nama dengan ukuran font 18. Alamat dengan ukuran font 18. Tiket masuk dengan ukuran font 18. Kemudian kita akan membuat tombol hapus edit. Tombol edit menggunakan elevated button dengan nama text edit. Background color yang digunakan yaitu warna hijau. Navigator di sini digunakan untuk link menuju halaman wisata form. Kemudian membuat tombol hapus menggunakan elevated button dengan nama teks delete. Kemudian background color yang digunakan yaitu warna merah. Kemudian konfirmasi hapus. Dengan validasi yakin ingin menghapus data ini. Kemudian kita membuat tombol hapus dengan menggunakan elevated button. Dengan nama teksnya, ya, background color yang digunakan yaitu warna hijau. Navigator di sini akan menuju ke halaman wisata page ketika kita berhasil menghapus data. Tetapi jika kita gagal menghapus data, maka akan muncul validator hapus data gagal dan silahkan coba lagi. Membuat tombol batal dengan menggunakan elevated button dengan nama teksnya yaitu batal, background color yang digunakan yaitu warna merah. Kemudian jangan lupa untuk mengimport file wisata.dat di folder model. Kemudian mengimport file wisata underscore form yang ada di folder UI. Dan juga mengimport file wisata underscore pack yang ada di folder UI. Seperti ini. Selanjutnya kita ke file wisata underscore pack. Untuk main kelasnya yaitu wisata pack. Untuk subkelasnya underscore wisata pack stat. Dengan judul list wisata. Ini merupakan pengaturannya. Dengan rata kanan 20, ukuran 26. Navigator di sini nanti akan menuju ke link wisata form. Kemudian kita akan membuat list wisata dengan menginput data secara manual karena kita belum membuat database. Seperti ini untuk contoh
input datanya. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengimport file wisata.dart yang ada di dalam folder model, wisata_detail.dart yang ada di folder UI, dan wisata_form.dart yang ada di folder UI. Seperti ini. Kemudian, kita akan mengedit file pubspec.yaml. Kita menambahkan protokol jaringan HTTP dengan alamat ini dan untuk share preference-nya dengan alamat berikut ini. Selanjutnya kita akan mengunduh dependensi yang digunakan untuk menerima dan mengirim request ke REST API dan digunakan untuk menyimpan token atau alamat sementara. Nah, untuk mengunduh dependensi ini kita menggunakan perintah router pubget. Jika berhasil, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan membuat folder baru dengan nama helper. Di sini ada beberapa file. Yang pertama yaitu file user_info.dart. Di sini ada set token yang digunakan untuk men-set atau men-setting token. Get token yaitu mengambil token. Dan untuk set user ID berarti men-setting user ID. Get user sama untuk mengambil user ID. Logout ini untuk fungsi logout, clear. Yang kedua ada file app_exception.dart. File ini yang digunakan untuk menangani masalah error. Di sini ada pesan, ada prefix yang digunakan untuk menunjukkan keterangan errornya di mana. Kemudian ada tipe data toString dan return OK untuk menampung variabel di prefix, untuk menampung variabel di message. Nah, di sini ada beberapa kelas. Yang pertama ada kelas PageDataException yang digunakan untuk menangani error daring communication atau masalah koneksi. Kedua, kelas BadRequestException menangani invalid request. Yang ketiga, kelas UnauthorizedException untuk menangani masalah unauthorized. Yang keempat, kelas UnprocessableEntityException, yaitu untuk unprocessable entity. Yang terakhir ada kelas InvalidInputException, menangani masalah input atau kesalahan menginput data. Nah, ini digunakan untuk menangani HTTP error handlingnya ketika masih ada yang error. Yang ketiga ada file IPA.dart. File ini berfungsi untuk menerima atau mengirim permintaan ke REST API. Nah, di sini ada 3 metode, yaitu metode POST, GET, dan DELETE. Kelas IPA. Dengan metode POST ini digunakan untuk mengambil token yang ada di file user_info.dart. Nah, nanti akan mendapat respon yaitu berupa await HTTP POST atau menunggu HTTP-nya. Nah, di sini ada modul error handling yaitu fetch data exception, no internet connection. Nah, di metode POST ini digunakan untuk mengecek jaringannya. Nah, untuk metode get ini fungsinya untuk mengambil. Kemudian metode delete yang digunakan untuk menghapus atau mendelete. Nah, ini ada beberapa respon. Masing-masing respon kodenya berbeda-beda. Untuk kode 200 berarti ini bisa responnya. Untuk kode 400 bad request exception. Kode 401 dan 403 itu sama, yaitu unauthorized exception. Untuk kode 422 yaitu invalid input exception. Kode 500 yaitu fetch error occurred while communication with the server with status code.
Yang keempat ada file IPA_URL.dat. Nah, untuk kodenya seperti ini. Ada kelas IPA URL. Selanjutnya kita akan membuat folder baru di dalam folder lib, yaitu blog. Nah, di sini ada beberapa file. Yang pertama ada file registrasi _blog.dat. Di sini ada kelas registrasi blog. Nah, ini digunakan untuk memanggil folder model, yaitu file registrasi.dat yang ada di folder model. Variabel bodinya ada nama, email, dan password. Kemudian kita akan membuat variabel respon dan variabel JSON object. Kemudian yang kedua ada file login_blog.dat. Nah, di sini ada variabel bodinya email dan password untuk kelas login blog. Jangan lupa untuk mengimpor seperti ini. Yang ketiga ada file logout_blog.dat. Nah, untuk codingnya seperti ini ya. Yang keempat ada file wisata_blog.dat. Di sini ada 3 metode, yaitu add wisata, update wisata, dan delete wisata. Untuk kelasnya yaitu wisata blog. Nah, untuk metode yang pertama, metode add wisata ini untuk menambahkan data wisatanya. Untuk variabel bodinya ada nama wisata, alamat, dan tiket masuk. Kemudian metode update wisata yang digunakan untuk mengupdate data wisatanya. Untuk variabel bodinya sama, yaitu ada nama wisata, alamat, dan tiket. Yang terakhir ada delete wisata atau menghapus data wisatanya. Jangan lupa untuk mengimpor file wisata.dat yang ada di folder model dan mengimpor IP URL dan IP titik. Selanjutnya kita akan ke file main.dat. Nah, untuk codingnya seperti ini. Ini untuk mengimport file-file yang sudah kita buat tadi agar bisa di-running. Nah, kemudian kita akan mencoba running ya teman-teman. Dan tampilannya seperti ini. Kita akan mencoba membuat akun. Kita mencoba isi nama kurang dari 3 dengan email dengan mengisikan password kurang dari 6 dan konfirmasi password dengan password yang salah. Kita coba registrasi. Nah, maka akan muncul validator. Nama harus diisi minimal 3 karakter, email tidak valid karena ada komanya, password harus diisi minimal 6 karakter karena ini baru 4. Dan ini konfirmasi password tidak sama. Oke, kita coba lagi ya. Nah, seperti ini. Kita sudah berhasil registrasi. Kemudian kita akan mencoba melakukan login. Kita tunggu. Ketika kita sudah berhasil melakukan login, maka akan muncul halaman list wisata. Di halaman list wisata ini ada Pantai Silili, Pantai Krakal, Pantai Kesirat, dan Hiya Ocean View.
Untuk melihat halaman detail wisata, kita bisa klik seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk mengubah data ini, kita bisa klik tombol edit. Untuk tampilannya seperti ini. Kemudian untuk menghapus data, kita bisa klik tombol delete. Nanti ada pilihan ya atau batal. Untuk menambah data wisata, kita bisa klik tombol tambah ini. Misalnya kita menambahkan salah satu destinasi wisata yang ada di Gunung Kidul, yaitu Pantai Kukup. Bisa kita isi tiket masuknya 5.000 dan kita klik tombol simpan. Tetapi belum bisa kesimpan karena kita belum membuat database. Oke, itu tadi penjelasan dari Mbak Safa. Terima kasih Mbak Safa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata ataupun perilaku. Terima kasih telah menonton video ini. Goodbye.